Gue seneng tuh kalau lu udah nangis. Gua anaknya teater banget. Anaknya nangis tuh. Apa pas nonton lo ngomong anjing lo kram gimmick lo tai gitu. Enggak gimmick, gue cuma bilang anjing kram kartun lu tangisin. Sampai bilang, lari lu 2 jam tuh lagu Naruto itu lagu puter Don. Basi bang mual lo. Ganti lah yang lain. Terus sambil lari lu kan Hasta Ciwo. Di samping yang lari. Kayak gitu. Jadi lu ke setiap daerah itu pasti ditemuannya kebanyakan suka anime itu, wibu-wibu. Kecuali gitu. kalau ya itu, tapi kalau daerah timur tuh mereka lebih kayak bahasanya gini sih kalau dunia traveling itu, kalau orang Jawa datang ke timur, pasti di konten tuh rame. Karena apa? Kita mayoritas Jawa sama Sumatera ini kepo sama budaya timur. Iya. Nah, kalau orang timur datang ke sini, kepo juga orang sini ngelihat orang timur nyobain wilayah sini. Jadi vibes-nya itu tukeran kayak ketika gue buat konten, misalnya gue konten di Jogja, gue pengen nyobain budaya di Jogja. Orang pasti biasa, lah Jogja, Jawa, biasa aja. Tapi kalau kita ke NTT, vibes-nya beda. Kenapa? Penonton nungguin. Oh ini ada hal baru nih, apa nih? Gitu. Entah nyobain bapeda, makan sagu, itu kan hal-hal yang... Lu makan juga bapeda? Belum, itu di Papua soalnya. Oh, timur tuh banyak sih ya. Banget, cuman... Ada Papua, ada Lampung Timur ya. Bapeda juga ada di Lampung Timur ini lu nggak salah Kata tuh. gue tuh masih pengen ngerasa adalah kayak pengen ngejalanin ini, traveling Indonesia tuh sampai ke timur tuh step by step memang. Karena kalau kita ngeliat biologisnya apa ya manusia tuh sebutannya apa Homo nevia atau apa gitu lupa bahasanya. Maruk lah. Bukan. Perbentukan wajah timur itu fullnya tuh Papua. Oh. Nah, kalau udah makin ke NTT, Maluku apa segala itu kan udah ada mix Jawa, mix ini, Iya, jadi udah kontra nih. udah Jadi, campuran lah gitu ya. Makanya gue tuh pengen lihat perubahannya. Kayak gue flight ke Papua bisa, cuman kayak gue pengen perubahan. Oke, NTT udah nih, NTB itu wajah-wajahnya kerangkanya sampai bentuk aslinya perputarannya adalah di Papua gitu. Oh. Pusatnya lah ya. Pusatnya timur Ibu itu kotanya timur itu Papua lah ya. Betul, dan kita di bentuk fisik, terutama bentuk fisik yang gue pengen lihat itu. Lu pernah disebut orang Papua juga nggak, Kam? Sering emang. Sering ya? Berarti Arab sama Papua ini kerangka. Sebenarnya faktor rambut. Orang oke. NTT aja, gue di NTT tuh di Alor, dia bilang, kakak ini orang ada jadi NTT itu ada kepulauan ada titik nol, Rote, ada Alor. Alor ini mayoritas orang-orangnya rambutnya sama kayak gue. Jadi pas gue datang sana, kakak Alor ya? Kenapa tuh rambutnya keribo? Enggak, bukan Alor. Nah, jadi setiap daerah tuh beda-beda. Kebanyakan kayak NTT, lu Alor ya? Bukan, gue kayak NTB, Papua ya. Biologisnya beda-beda ya? Beda-beda, Kam, tapi ya? faktor rambut bisa membuat mereka mikir sama. Kalau NTT, kalau Papua kan lebih kecondong, hidungnya lebih gede kan. Dari situ. Ini belum record kan? Salah record panjang. Udah kok. Udah record. Terus ngomongnya gitu. Lu pernah gak Kram sampai Udah mulai belum sih? Udah. Udah mulai. Tolong dikasih ya, enggak. Nyantai ini mah. Tapi memang begitu. Nggak, emang begitu kan akhirnya ilmu tuh. Anjir nggak ada opening, nggak ada apa. Edukasi tuh. Jadi nggak semuanya Papua itu Maluku, Papua ya. Kan banyak kan kita kayak begitu kan. Iya, karena kan orang Jawa Nggak Sumatera tahu kan bentukan menganalogikan kalau udah hitam timur dah. Timur Itu kan luas. Betul. Lu pernah nggak sampai excited gitu turun dari pesawat? Kak Ikram, atau sampai ada yang jemput lu ditulis untuk Ikram Apro gitu? Enggak sih, cuman kalau yang paling berkesan sampai detik ini tuh Gorontalo NTT. Kenapa? Kalau lu bilang tanya yang tadi lu turun bandara disambut, itu bukan disambut sih, tapi lebih dapat fasilitas kayak apa ya, VIP aja gitu. Tiba-tiba kayak pas turun bandara, Bang Ikram ya ayo Bang, dijemput di pas pesawat turun tuh. Pas turun, Bang Ikram nungguin gua gitu satu orang. Namanya lupa gue Bang, bukan Bang Raka, beda lupa. Dia ayo Bang cuy. Ngelupain orang baik lu ini. Wih, yang gua hafal orang timur beda-beda, ada Mikail, Michael, Yunus, beda-beda kan. Dia kayak langsung kayak anak orang-orang kayak paket cek pemeriksaan, udah nggak usah Kak, langsung aja begitu-gitu. Jadi kayak dapat akses pas lagi kita mau balik juga ke Jakarta, kan biasa antri tiket tuh untuk check-in, itu enggak langsung kayak udah Bang saya diguangin. Jadi mereka bersenangnya adalah bukan karena gue terkenal, tapi kayak lu udah ngangkat budaya ataupun kota, kayak udah angkat. Mau bikin konten di tempat gua nih, gua bantuin gitu. Iya, Ramen nggak Kram dia? Ada lebih dari satu orang yang nungguin lu pada saat itu? Kalau di bandara cuma satu orang doang. Kalau 2-3 rebutan itu, selek dia orang itu pasti. Bandara kan nggak mungkin, Bang. Akses orang banyak, Bang. NTT bandara lumayan. Gue duluan Dem Ikram kan gitu kan. Enggak. Kalau Nggak ada gitu ya. enggak. Tapi fasilitas semua dari dia. Iya, sampai cewek. enggak. Wah. Oh, secara nggak langsung lu bilang orang timur ceweknya? Enggak, maksud gua enggak. Kadang ada temen cewek juga orang timur suka traveling loh, banyak loh. Siapa tuh? Banyak kok. Siapa? Kolaiko. Siapa orang timur? Oh, Iko nggak ada.
Ada juga, ada. Kacau. Ada. Nggak sih, cuman kalau di NTT itu jadi gue udah Sonic, gue punya mantan asisten di sini namanya Mansur, dulu orang timur, gue tarik, terus dia harus balik dulu karena ada kegiatan apa namanya? Oh, memang asli orang sana. Orang sana dia ada kegiatan kayak sejenis ACT bantuan kan di sana kan sering gunung iya, meletus kan apa segala gitu, jadi sering bang gue cabut dulu ya mau bantuan, oke silahkan gitu. Nah gue baru Sur gue mau ke NTT nih, gue bilang gitu, udah bang aman ntar kesini tinggal di tempat gue aja, udah ya sudah, gue udah spend budget sekitar 20 juta kan, ternyata pas sampai sana ada satu namanya Bang Raka, gue bisa berterima kasih sampai sekarang dia Bang Raka. nyiapin rumah yang kayak rumah juga dia udah kamar, udah AC, lu terima beres disiapin mobil, bahkan mobil itu sampai bumper depannya rusak gara-gara kita karena rute jalannya kacau lah gitu. Tapi tetap kita ganti ya bang ya, gue klarifikasi dulu. Kita minjem tau diri dong. Masa owner parfum gak bisa benerin bumper lah. Bawa badan aja bisa dibenerin. Ya itu dia. Afrosen. Proses. Nah terus dipinjemin sama dia mobil, disiapin rumah, apa segala. Udah jalan rencana. Pokoknya kita eksplor Kupang tuh selama seminggu. Kupang dulu. Kupang Tebak. Kupang Tebak. Ini kecamatan Teluk Betung Utara, ini kuburan Kupang. Kalau orang NTT nonton di sini ada nama daerahnya Kupang, Ada tapi juga. isinya orang Jawa sama Sumatera. Iya. Nah, Dan di Jaseng. bawah kantor gubernur Lampung. Betul. Nah, kan lah dijelasin lagi. Terus sampai mana tadi, Bang? Sampai Kupang. Sampai Kupang. Udah saya Kupang. Kita rencana mau terbang ke jalur pesawat yang mau terbang ke Alor. Alor ini divingnya bagus. Jauh nggak jaraknya, Kang? Sebentar naik pesawat itu kan NTT kepulauan jadinya kecil kan. Kalau jalur darat jauh. Lumayan jauh. Di mana-mana kalau pakai pesawat dekat. Deket, dan di sana Iya. kan kebanyakan jalur laut juga Mam dibanding jalur darat. Kan ya kayak gua ke Banda Neira 4 hari gua di kapal. 4 hari. 4 hari di kapal. Juga ya. Nah, kita mau ke sana cuman permasalahannya gunung di sana meletus jadi pesawat tutup, asapnya ke arah situ. Akhirnya ya kita jalur dan pas mau ke Rote sorry itu perang. Perang seru Mam. Perang orang timur tuh gentle menurut gua. Perang ini pantun. Enggak, perang panah. Anjir. Tahu perang sebutan Lu jadi wasitnya. kagak. Mam. Ready. Enggak. Fight. Justru gua enggak. Kayak Mortal Kombat. Enggak, Bang, suruh konten nih. Anjing suruh. Enggak lah. Lu suruh kontenin. Enggak. Jadi cerita serunya NTT itu ya kalau berantem itu memang gentle menurut gua. Jadi cerita gini. Mereka tuh perang. Nah, kebayang gak lo? 2 desa perang, mereka ngajuin surat terbuka kepada Kapolres untuk nonton. Jadi juri. Iya, benar. Jadi lo ini 2 perang, polisi itu cuma kayak, Iya. Pak, kita mau perang, Bapak jadi juri, jangan ikut campur. Surat izin keramaian lah Iya. Event. Tapi pakai jurus nih. Iya. Mereka tuh ada jurus panah terbang, Mam. Jadi kayak mereka panahnya tuh nancep ke bawah gitu loh. Betul. Kayak ultinya Nia gitu. Iya, panah kan yang begini ya, kenapa? Nggak ada yang lu begitu, tek, Enggak. terus dia jalan kan nyari mana ya musuhku. Panahnya terbang, Mam. Jadi ngincer orang. Jadi palanya udah ke bawah gini. Jadi dia nancep gini. Kalau ini kan gini. Jadi ini maaf yang gua denger ya, maaf kalau salah, mungkin orang-orang Alor tahu. Gua juga baru tahu. Jadi di Alor itu terkenal namanya Swangi. Kalau Swangi itu versi kita kayak apa ya? Kayak Mikodon gitu. Bukan. Bukan, Swangi itu hantu kayak di sini apa sih yang cuma leher sama pala doang? Oh, ini kuyang. Kayak kuyang. Nah, mereka tuh terkenal sama kayak gitu. Jadi gue penasaran, pengen color, pengen ngukit sejarahnya Swangi dan di sana juga ada lomba orang terbang, Mam. Seriusan, Mam. Ini maaf ya, gue dengar maaf kalau orang-orang Alor ataupun ilmu ini edukasi buat gue nih. Gue bukan masalah ini baik atau tidak, cuman gue justru tujuan mau ke sana ke Alor tuh pengen memverifikasi gimana sih sejarahnya itu terbentuk. Budayanya seperti apa. Gitu loh. Ada yang lomba terbang gitu-gitu, cuman itu yang gue dengar nggak dibolehin lagi karena jadinya Takut jadi negara avatar. Nggak juga, jadi drone anjir. Nggak, jadi kayak lebih ke situ gitu. Dan kalau memang kan efeknya juga Swangi itu kan kayak orang nggak suka kirim-kiriman bebet gitu loh, Mam. Oh, santet. Santas jadi santet. Bebet. Iya, tapi bahasa di sana Swangi beda lagi. Versi kita juga ngomong barangnya bebet aja. Nah, gara-gara mereka perang dan follower gue bilang banyak datang ke sana juga, walaupun sebenarnya wakil bupatinya udah ngundang ke sana. Dalam hati gue udah wakil bupati bisa diving gretong nih, gue bilang kan yang penting barter konten aja disiapin. Itu kan. bentar, perangnya itu di fasilitas umum Di jalan perang tanah kayak orang-orang timur berantem gitu loh, Pak. Kalau yang pakai pedang, lu pakai apa. nontonnya di pinggir aja gitu. Gue nggak kesana karena dihalang sama follower, jangan datang bang, perang takutnya kena gitu loh. Iya kan, ngeri sasaran kan. Itu dia. Itu bupati sana nonton. Nah, gue nggak tahu kalau itu, cuman maksudnya bupati itu ngundang untuk gua explore. Cuman pas mau explore, kebetulan perang, gua pindah rute ke titik 0. Oh, bupati nyuruh lu karena di sana mau perang, makanya Iya. lu ke sana, bupati nggak ke sana Nggak paling. kesana, kan apres. Ada wakilnya nih. Ada wakilnya. Tapi ternyata sampai di Rote, gua udah kesonding di TikTok. Hari ini gua mau berangkat ke
Rote itu kita berapa jam? 4 jam lah dari Kupang kalau nggak salah 4 jam gitu. Nah, serunya lebih baiknya orang-orang timur, kan gue backpacker jadi ya memang seadanya lah gitu. Bertiga sama teman gue, ya mereka ini semua ngandelin gue, kayak ngandelin sosmed gue gitu loh Bang. Ya udahlah kita jalan aja gitu. Udah jalan di kapalnya kayak kapal feri tapi lebih kecil lagi Mam, dia nggak ada tempat duduk. Jadi tempat duduk cuma 5 meja, udah gitulah. Nah, terus dia duduk kabinnya kru kapalnya ngomongin baik Ram ya, iya sama Bang. Udah Bang, bawaannya berat banget. Iya berat bro, baru dari Kupang apa segala. Oh yaudah Bang, tidur di tempat cap aja. Disiapin sama capnya, ngobrol sama capnya, bertiga tidur di sini disiapin. AC full, jadi kayak pulang begitu di fasilitas. Risam tuh tidur bertiga, Iya, sama kaptennya. Iya, tiga. Forsam itu anjir. Muter. Udah, gini rolling. Wah, rolling. Rusak ini omongan gua. Terus habis dari situ, nah gua kan sering traveling. Nah, menurut gua sampai detik ini ya, nggak kota juga ya ke Pulau Rote deh. Pemerintahan pertama yang support gua 100% tuh Rote. Sampai dari gua basic di Lampung ya Iya, lu share di Facebook sama di IG kalau nggak salah. Sejenis itulah. Iya kan, gua ngeliat juga tuh, wah ini sampai turun loh bupatinya ini. Iya, jadi kayak gue baru turun kita nggak ada persiapan untuk Bang udah ntar kita disiapin mobil, ya gue pikir mobilnya biasa lah gitu. 4x4 Disiapin Pajero. Iya kan? 4x4. Pajero 4x4, yang 4x4 bukan 4x2. Oh, Gue ini 4WD ya. Iya, itu 4x4 namanya. Anjir, jokesnya biar aman susah banget kampret. Itu sales mobil kampret. Oh iya ya. Kalau mau beli Gue tahu. sama dia. Karena kalau NTT itu tracknya memang 4x4. Rute perjalanannya gila. Apalagi NTT nih mama-mama, papa-papa yang suka bawa babi, bawa makanan, apa sekarang susah tuh kalau gendong. Nah, beli Isuzu sama Imam. Jauh ya. Kayak di NTT tuh gak ada Isuzu gitu. Promosiin gua lagi. Iya, lu kan pas gua ngeliat di Facebook lu deh kalau nggak salah, lu disambut tuh sama anak-anak kan, tangan, terus lu di atas sunroofnya itu, ya kan? Enggak. Kayak habis menang KDI gitu. Enggak diangkat gitu juga, Bang. Enggak diangkat gitu juga sebenarnya. Tapi itu bentuk respect-nya adalah kayak mereka tuh ya memang menurut gue ya dengan kondisi bupati menurut gue di era udah tua terus kayak mereka yang bukan ngerti sosmed segala tapi kayak nih lu gue siapin rumah kecil, ruangannya lebih kecil banding ini Mam. Gue siapin kamar, nanti Bang Ikram udah siapin mobil apa segala, Bang Ikram mau explore mana aja kita siapin. Nanti yang penting Bang Ikram buatin konten aja udah. Support itu ya kan. Dia tahu dia notice dulu dan itu dari mana? Dia karena video gue pasti Bang, gue perhatiin ya. Gue pernah perhatikan diri gue setiap video gue traveling terutama di ke Sulawesi, Gorontalo udah pasti FYP. Di NTT udah pasti FYP, Banda Neira udah pasti FYP. Jadi kalau daerah timur ketika gue mau datang gue pasti udah buat bakaran dulu bahwa ini konten gue bakal satu daerah nih tebak. Jadi pas mereka datang tuh udah ada woro-woro gitu. Nah ketika satu hari next gue bakal lanjut ke Rote nih karena Alor lagi ada masalah. Sudah, jadi udah nyampe di sana duluan. Oh, enak lu sambutan luar biasa ya. Kalau di sini mau ke Pawang. Tai. Saya pernah ngajuin gratis. Oh, pernah ngajuin ke provinsi. Iya, pada masa siapa lah itu ada aku nggak bisa sebut. Lo tau Edo nggak sih? Tahu Edo, Esot. Bukan, beda lagi. Edo teman gue lah gitu. Oh, bukan teman gue berarti. Iya, beda, bukan teman lo. Iya. Kenalin lah nanti. Boleh. Apa sih? Jadi gue pernah ngajuin kayak masih siarannya masih sekarang, Net TV masih tayang nih sampai sekarang nih. Kalau lo setiap pagi tuh, Lampung tuh masih tayang. Jadi kita nawarin proyekan nih explore gue bilang. Lo cuman siapin transport karena gue belum ada mobil kan, masih kismin belum ada mobil dan kita juga nggak ada kendaraan dan kosnya gede. Lu siap dan masa itu Ikram Afro pada masa itu ya menurut gua terkenal lagi naik-naiknya lah gitu di stand up TV lokal gitu. Terus kita tawarin, mereka bilang oh ntar begini. Ternyata nggak di ACC. Dari situ kayak gua berarti gini gua nggak mau lagi kerja sama orang sini. Ditambah lagi kalau gua ngeliat orang-orang sini sekarang kayak misalkan pemenang misalnya ada misalkan apa ya bahasanya ya, aku takut salah ngomong lagi, misalkan nominasi yang sering ada di sini lo tau lah yang di Lampung nih yang dipilih itu orang-orang dalamnya kayak berarti gue ya gue nggak bisa misalkan kayak ada yang misalkan siapa nih paling influence di Lampung gue nggak merasa, cuman beberapa konten kreator yang traveling nih ya gue bicara konten kreator traveling kayaknya lebih traveling banyak kita nih walaupun kita nggak angkat Lampung ya cuman dia orang dalam jadi kayak gue sendiri udah hilang respect sama kota sendiri, numpang titel aja biasanya di mereka tuh gitu. Jadi orang dalam jadi kayak ya makanya gue udah nggak respect aja gini. Gitu. Kayaknya emang bener sih kayak kita dihargai di kota orang tuh bener bro dibandingkan di kota sendiri ya. Ate dihargai di sana, di sini budget kecil. Iya nggak ada.
Jadi kalau di sini mah udah puas lah lu ya, udah Iya. nggak mau lagi, lebih baik udah jalan biasa aja ya Kram. Iya, terapa Lu nggak mau ngeksplor jalan rusak juga gitu kan lumayan juga itu. sudah terlalu banyak yang ngebahas. Ratusan loh, ratusan juta loh. Tidak lah. Lu pasti akan dihargai kalau untuk jalan. Cukup Jujur. sampai di titik kita ngebahas sampai Bima aja. Itu power yang gua kasih sama Bima udah gede udah. Tapi yang paling memorable di Bandanera ya Kram? Sebenarnya memorable sampai detik ini Bandanera itu apa ya? Yang timur pertama yang gua bukan itu Labuan Bajo ya. Kalau yang backpacker pertama gua ke timur tuh Bandanera. Yang kayak gua ngetes 4 hari di kapal tuh kayak gua mikir, aduh 4 hari bakal penat nggak ya gitu. Tapi gue seneng sama konsep solo traveler gitu. Karena kan ada yang tipe kalau orang traveling kan grup tuh rombongan. Iya. Nah cuman beberapa kali gue ikut grup yang kayak ikut sama rombongan si A ke Jepang apa segala enak. Cuman kadang circle-nya kan kita beda jokes. Jadi kayak gue mikir ternyata solo itu lebih enaknya adalah mungkin lo akan ngerasa sepi, tapi satu sisi lo akan belajar survive, gimana lo bisa survive di tempat sendiri, di negara sendiri ataupun di negara orang, dan lo akan melatih mental lo. Lo bisa nih belajar, lo rombongan grup kelihatan keren, tapi ketika lo dipentalin sendiri bisa nggak lo survive? Itu yang kayak pride yang gue bawa. Dan ketika gue solo traveling ternyata di kapal, oh nggak sesepi itu ya, di kapal tuh 4 hari kita ketemu ya sama tim solo-solo juga lu ya. ketemu orang-orang Solo, bukan orang Solo, Bukan orang Solo, Ratapan Solo. Ratapan Solo lagi. Enggak, justru di Bandanera gue gak ketemu orang-orang Solo, Mam. Oh. Orang-orang Solo. Orang-orang yang traveler sendiri lah ya. Pemuda Solo itu lagi. Sesi komennya gitu. Yang paham-paham aja ya. Nah, jadi gue di sana di kapal tuh malah gak ketemu sama rombongan solo trip pada saat gue berangkat ya. Jadi rutenya beda-beda, Mam, kan dari Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Bandanera. Rutenya kan gitu kalau nggak salah. Nah, jadi orang tuh transit. Jadi gue nggak yang 4 hari ketemu berangkat dari Surabaya. Iya. Nah, ketemu itu paling sama rombongan anak-anak mau kayak pengabdian di desa. Akhirnya ngobrol, dan alhamdulillah ya karena mereka tahu gue wibu juga kan, akhirnya yaudahlah gue nibruk sama mereka ngebaur juga. Dan serunya ternyata di kapal menuju Indonesia Timur itu ya setiap malam itu kadang ada beberapa kali yang diskotik, maksudnya lagu-lagu kayak kampung lah gitu. Tapi di sana yang gue ketemu berkesan banget Bandanera itu di kapal 4 hari setiap malam ada anak-anak yang setiap malam itu main gitar lagu timur, dan gue kayak itu Kedoktrin ya toxic ya. iya, dan itu belum FOMO-FOMO-nya lagu timur kayak sekarang, Mam. 2000 berapa gue? 2023 akhir kalau nggak salah. Gua ke Bandanera. Belum FOMO-FOMO lagu timur kayak sekarang. Wah, itu kayak mereka suka dance itu di kapal tuh beneran tuh kayak sampai yang jadi lu jadi nikmatin dia orang ambil main musik ngedance. iya, bahkan gitu ada ya? tamu bapak-bapak juga backpackeran sama keluarganya gitu mau ke Bandanera, nyawer gocap cepet abis 2 juta menurut ke bapak itu. Sumpah itu seru banget lagunya kan. Terus dia nyawer lu ikut mah ngambilin juga. Saya juga joget kok. Kalau bisa 2 juta lu dapat 2 juta kali. Yang ngedance lebih dari itu. Gue bagi parfum aja. Itu jadi kayak wah seru ya lagu-lagu timur. Dari situ tuh gue mulai lagu timur. Modelnya kayak kapal pesiar berarti dia ke pesiar gede gitu ya Kram ya. Kalau bukan kapal lebih besar dibandingkan kapal feri. PLD itu lebih besar dari kapal feri. Jadi kalau kapal feri mungkin kita Jakarta Lampung kan suka mabuk kadang ombaknya. Itu udah pasti enggak. Karena ombak di sana kan kuat tapi kapalnya lebih besar. Oh iya. Nah, planning gue di sana itu berangkatnya udah 4 hari. Planning gue tuh 15 hari. Planning gue tuh 12 hari, tapi akhirnya harus bertambah karena rute ada kapalnya dongkrak atau apa ya, dongkrak itu biasanya turun mesin, jadi harus nambah hari dulu. Jadi kapal tuh gak tiap hari, jadi 4 hari sekali. Jadi rutenya saya Jakarta, Surabaya, Makassar, Ambon, Bau-Bau, Bandanera, Kepulauan K, misalkan sampai mana terakhir Papua nih, sampai Papua. Ntar dia muter balik lagi rutenya, jadi kita harus ngikutin rute balik. Oh, lu kapal tanker gitu ya Kram ya. Kapal isap. Garis obrolan tadi sih. Jadi seru juga di kapal lu berhari-hari. Nah, jadi 4 hari itu nggak kerasa sepi. Kenapa? Ternyata setiap pagi kita, alhamdulillah bangun subuh ya, bangun subuh sholat gitu. Langsung ngedance lagi gitu. Enggak, justru bangun pagi, Mam. Orang-orang tuh nunggu di dek kapal, nungguin lumba-lumba, Mam. Setiap pagi, Mam. Lumba-lumba? Banyak. Sumpah banyak. Jadi setiap pagi itu kan lumba-lumba kan suka ngikutin alur, jadi malas berenang. Jadi setiap pagi itu pas sunset pompa. Sunrise, sorry. Sunrise kayak gitu. Dan sunset juga orang-orang pada keluar nikmati. Jadi 4 hari itu menurut gua nggak bosen sih. Banyak pemandangan juga yang dilihat. Pemandangan dan ya kayak dengan kata-katanya mungkin kayak orang-orang pada ngubur waktu, kayak misalkan ngubur karir apa segala. Di situ kerasa kayak semua orang santai aja sih, nggak semua harus serba buru-buru. Iya. Gitu. Itu yang karena juga SKSD-nya enak. SKSD-nya enak. Karena 4 hari dalam satu ruang lingkup yang sama. Iya, kan? cuman ya mungkin belum terbiasa ya di kapal-kapal itu, tergantung kapal biasanya. Kalau ke timur banyak kecoa, Mam. Di kapalnya? Iyalah.
Masih ada ya? Kecoa-kecoa, bukan yang kecoa-kecoa gede-gede ya, kayak coklat masih telur-telurnya gitu. Jadi kan kalau tidur kita tutup Iya berarti kan kuping. ada yang gedenya itu, yang gedenya mau cuman keluar yang gedenya sungkan kali. nggak keluar, yang gede nggak keluar, yang kecil-kecil itu yang banyak di kasur-kasur. Oh nyuruh kayak emaknya, udah sana cari makan kayak manusia silver gitu nyuruh anak-anak. Sedih banget anak kecoa disuruh gitu anjir. Terus anak kecoanya, udah sana jadi kecoa silver gitu. Terus jadi Goblok kecoa silver. jadi kecoa silver dia. Terus gini kecoanya enggak ya? Oh, enggak. Takut sih pasti lu. Terlalu sulit gue ngebayangin itu bang, kalau dia begini bang. Itu sih Banda Nera kalau yang berkesan untuk perjalanan. Kalau horor Banda Nera juga. Karena Banda Nera itu ada slogannya gini, jangan mati sebelum ke Banda Nera ya. Itu emang bener. Itu bener. Seindah itu ya keramaian. Sebenarnya kalau dibilang seindah bawah laut memang. Kalau lu bicara menurut gue ya, versi gue maaf nih. Oh, ada dua versi ya. Iya. Ntar ini dipotong jadi clipper seolah-olah traveler itu ya. Iya bener pasti itu. Menurut gue Banda Nera itu indah di lautnya, tapi indah di sejarahnya juga, Mam. Kalau lo suka sejarah, tujuan gue datang ke Banda Nera sebenarnya pada saat itu gue belum bisa diving, tapi tujuan ke Banda Nera adalah gue tertarik sama kisah sejarah jembatan yang ada di New York. Gue lupa jembatan Bright apa itu dibangun dari Breakdown. Gue sok tahu gini loh. Pokoknya klipnya udah bagus nih ceritanya nih. Biar kata-katanya tuh bagus. Nanti dipotong ya. Ya, ntar dipotong ya nanti ya. Jadi pas ngomong tuh dipotong. Oke. Jadi salah satu jembatan terbesar yang ada di New York itu dibangun dari penjualan buah pala yang diambil dari Banda Nera. Oh. Nah, saking kayanya kita tuh di Banda Nera tuh diambil tuh buah palanya dan daerah timur lainnya itu untuk ngebangun jembatan itu dari buah pala. Dan gua kayak tertarik dengan sejarah itu. Segimananya masyarakat yang ada di situ dibantai, gimana 4.000 masyarakat 4.000 pria atau 3.000 maaf kalau salah, aku dapat info dari rektor Banda Nera, 3.000 laki-laki di Banda Nera itu dibantai, 2.000 atau 1.500 wanita juga dibantai, dieksekusi dengan hukum VOC. Kalau lu lihat logo VOC itu ada gambar kampak, palu, tombak apa segala. Jadi lo tau benteng yang di Banda Nera kan? Belgika kalau nggak salah. Jadi gue pernah ke benteng Belgika dan gue ngulik sejarahnya. Oh, wah ini gue ceritain gini deh. Ntar agak dikat ya, agak dipotong gini. Banda Nera itu indah di lautnya, tapi indah di sejarahnya kalau lo suka sejarah. Singkat ceritanya, Banda Nera itu terkenal sama buah pala, di mana buah pala itu dulu diambil sama penjajah zaman VOC untuk ngebangun jembatan terbesar yang ada di New York kalau nggak salah sampai sekarang. Nah, ceritanya agak sedikit make sense tapi agak sedikit menyeramkan bagi gue. Jadi gue datang ke sana untuk mengulas sejarahnya dan ada namanya Museum Banda Nera di depan kampus Universitas Banda Nera. Itu museum, ada foto Sultan Syahrir, ada lukisan Bang. Nih, ntar ada callback-nya nih. Ada lukisan. Itu gue hari pertama ngeliat lukisannya, oh keren ya begini. Ternyata itu lukisan ketika orang-orang dieksekusi sama VOC. Oke. Lukisan itu di awalnya gue cuma orang dipenggal apa segala gitu-gitu. Udah singkat cerita, hari keempat gue ngobrol sama rektor Banda Nera. Ngobrol. Kram, lu tahu nggak? Di sini itu dulu orang-orang VOC itu bukan hanya menebarkan untuk mengambil harta, tapi mereka juga menyebarkan agama. VOC ya, kayak menyebarkan agama, garis bawah ini ya. Nah, dulu orang-orang VOC ini ingin menyogok orang-orang Banda Nera, tapi nggak bisa. Nyogok apa? Uang, nggak bisa. Karena untuk kayak masyarakatnya ikut nih sama aturan Portugis apa segalanya gitu. Nah, singkat cerita, si kepala dari VOC ini atau Portugis itu ngomong, dan ada satu berkhianat lah, pokoknya ada orang yang berkhianat, dia bilang, kalau lu pengen ngerubah masyarakat yang ada di sini, itu lu harus bukan ikutin, lu harus nangkep kepala-kepalanya. Orang-orang kaya yang ada di Banda Nera. Ingetin ya guys, bahwa ini orang-orang kaya di Banda Nera. Oke, gara-gara si pengkhianatnya ngomong kayak gitu, eksekutor dari VOC nangkepin sekitar ada 40 orang. 40 orang kaya Banda Nera. Ada beberapa yang ketangkep di hutan langsung dieksekusi, mungkin ngelawan dan sebagainya gitu, Mas. Udah dari situ, dia cerita, lu tahu nggak apa maksud dari 40 orang kaya itu? Sorry gue tanya, apa di otak lu ketika lu terpikir 40 orang kaya? 40 orang kaya? Genep. Bukan. Bukan, 40 orang kaya. Menurut lu berarti orang yang gimana? Iya, orang berpengaruh di situ. Iya, kaya. Ekspektasinya adalah uang. Kaya uang, kaya tanah, jabatan. Oh iya. Salah. Apa? 40 orang ini ternyata adalah orang-orang Islam alim ulama yang ditangkepin. Jadi kaya yang dimaksud adalah ketika ditangkap yang VOC, kayak pengikut. Bukan, iya. Mereka tuh bukan kaya-kaya akan harta, tapi kaya-kaya akan ilmu, kaya-kaya akan pengikut. 40 orang ini, Mam, itu dibantai, Mam. Di bawah
benteng Belgika, ini benteng yang di laut, di tengah-tengahnya ini di eksekusinya di sini. Nah itu dilukiskan Di museum. Nah itu make sense sama ketika gua hari pertama dia ngomong 40 orang Muslim yang dibantai, yang dimana mereka itu mengajarkan Islam. Dan besoknya gua balik ke museum dan gua rekam, gua ngeh lagi, anjir iya orang-orang itu mam, jadi kayak kayu-kayu tinggi tuh, pala-pala itu orang-orang Muslim yang pakai syal, pakai sorban, apa segala tuh ditancep-tancepin mam. Muslim memang kayak gue langsung nangis kayak malam itu kayak anjir berarti 40 orang kaya itu gue pikir kayak orang yang kaya duit atau berpengaruh, ternyata 40 alim ulama yang dibantai sama Portugis. Wah gue langsung kayak anjir pengorbanan mereka gila banget gitu loh. Dan hukum eksekusinya balik lagi di VOC itu logonya, coba sambil buka VOC bisa nggak? Logo VOC, gue takut salah ngomong juga. Kayak Volcom gitu gak sih? Dia kayak tameng, terus ada gambar alat eksekusi mam biasanya. Oh iya gini. Bukan yang ada gambar tamengnya, ada nggak? Itu mah bukan lagi. Itu VOC Lampung tuh ada Siger itu. Shield, coba lo ketik Shield VOC. Shield, SHIELD. Pertamina anjing. Nggak ada ya? Logo VOC adalah antar. Shield tuh. Shield. Lu nggak perlu SSL ya? Oh, itu yang warna merah, Warna juga. merah. Bawa warna merah. Merah. Bawah lagi, bawah. Kanan. Itu merah, Mbak, background merah itu loh. Kayak PDI itu. Bukan itu. Back lagi. Bawah. Nah, itu kanan lagi, kanan terus. Nah, itu. Bukan. Pokoknya kurang lebih logonya kayak gini lah. Oh, kayak gini. Pokoknya dia tuh ada gambar tameng, mam. Ada gambar tameng. Dia tuh ada gambar kampak, ada gambar palu, ada gambar tombak, ada gambar pisau atau gitu lah, 4 pokoknya. Nah, ada gambar kuda biasanya kalau nggak salah VOC itu. Nah, di logo itulah cara orang VOC mengeksekusi, mam. Jadi ada yang, misalkan kita bicara lambang kuda, mereka tuh diikat 5 tali ditarik sama kuda. Disuruh masyarakat Banda suruh melihat. Kalau lu nggak menurut 40 orang itu. 40 orang itu. Jadi dieksekusi massal, ditarik pakai kuda, ada yang dipenggal, ada yang cuma ditarik 2 kuda langsung ngebelah. Eksekusinya begitu-begitu. Nah, itu yang kayak sejarah yang menurut gua indahnya Banda Neira adalah lu bisa ngeliat sejarah seindah itu terjadi di Banda Neira gitu loh. Nah, bahkan pada masa itu juga ternyata VOC itu membayar orang-orang Jepang ataupun pusumo atau samurai untuk pengeksekusi kepala. Karena pada masa itu Jepang terkenal dengan kalau untuk mutilasi itu gampang. Nah, gitu. Apa julukannya samurai itu ya? Lupa gua. Samurai adalah pokoknya gitulah ya, kayak Gojo gitu-gitu. Jagal. Iya, jagalnya. Dan mereka dibayar kayak gitu. Dan ternyata di Laut Banda itu banyak juga kapal tenggelam karena di situ punya arus dan terjadi peperangan kapal lokal sama kapal Portugis ketika masuk ke situ. Dan singkat cerita, iya itulah yang membuat gue tertarik ke Banda Neira setelah tahu, oh begini sejarah kelamnya, cerita horornya gimana. Jadi sejarah itu traveling itu bukannya tentang alam, tapi kalau lu memang yang suka sejarah, Banda Neira penuh sih. Karena ada dua ambilan ya. Mungkin indah karena sejarahnya. Betul. Yang kedua memang karena alam, karena adventure itu kan ada 2 kambing yang diambil kan. Nah, gua ada satu momen gue lupa nih terakhir di fokus Banda Neira dulu deh ya. Banda Neira tuh ada namanya gunung api Banda Neira. Ada gunung api. Jadi di tengah-tengah pulau. Enggak, nyebrang dikit, cuma naik 1,5 jam nyampe. Bisa PP itu. Nah, gue naik ke atas itu. Nah, pas naik ke atas itu ada bandara kecil, mam. Jadi di situ cuma kayak kapal Sushi Air doang yang bisa, pesawat Sushi Air doang. Nah, pas ada momen di situ, temen gue sebelah guide gue nih, dia ngerti sejarah Banda Neira. Nah, dia ngomong, "Bang, lu bayangin nih, ada kapal sushi turun nih." Turun, udah ngobrol, lu tungguin sampai dia terbang. Lu inget gak gue pernah cerita dulu pas Sultan Syahrir mau terbang keluar dari Banda Neira, itu ketika Jepang udah mulai ngebom di situ. Jadi di Gunung Banda Neira itu? Iya, jadi pas ini Gunung Banda Neira, di bawah sana itu bandara kecil, terbangan kecil gitu. Nah, pas pesawat terbang, seperti itulah Sultan Syahrir ketika diterbang, di belakang tuh udah kapal pengebom. Tapi udah gak kauber, akhirnya mereka muter balik ngebomin di situ. Jadi kayak kebayang visualnya, gini toh prosesnya Sultan Syahrir, apa segala. Gila sih, itu jadi kayak seru ya. fenomenanya sih itu. Makanya udah gitu perpisahan lu juga nangis. Lu gampang nangis. Karena itu gak enak solo trip itu sih, Mam. Kalau grup kita kan ya paling nyampe rumah ya udah. Tapi kalau solo trip kayak ya balik ke hidup. Tapi hal yang wajar, lu 40 hari di sana ya, hubungan 40 hari. Berapa hari lu? 15 hari gue Banda Neira. 15 hari, tapi emosional lu udah keikat di sana. Udah kayak itu, kayak mam sumpah itu ada yang datang itu mam, kuli mam, backpackeran mam, 2 orang tuh, dia kerja bangunan. Dia sampai bilang sama mandornya saya ke Banda Neira dulu. Gua nggak tahu gimana ceritanya. Itu lagi ngaci kan tugasnya hari itu ngaci terus bilang sama mandornya saya mau ke Banda Neira dulu, sorry gitu. Sumpah. Langsung ketemu orang random. Itu orang mana dia?
Jakarta, Bekasi pada Depok. Sumpah kok kalau mungkin di grup WhatsApp gue sih pasti dong. Orangnya itu jadi ketemu randomnya ya gitu sih kalau Bandanera. Cakep ya. Bandanera cakep. Lu gampang nangisan ya Kram ya? Gue gampang nangis terutama kalau perpisahan ya, traveling kayak ketemu orang baru tiba-tiba harus ngulang. Tapi kalau yang di alam, gue lebih nangis tuh kayak Keindahan. dan mungkin Takjub ya. takjub dan gue punya prinsip gini. Cara gue traveling itu bukan gue ngabur-ngaburin uang sih, tapi dengan gue traveling, gue ngeliat terutama gue sukanya alam, gue melihat oh begini ya kuasa Tuhan dan di situ bentuk gue bersyukur itu Masya Allah ya, Masya Allah. Gue gara-gara ngomong Masya Allah itu aneh tuh kalau gue nangis. Gak perlu kayak gitu sih Kram. Tapi yang lu nangis itu yang perpisahan itu di NTT ya Kram ya? Yang di kapal, Anak-anak, yang di kapal. kapal tuh masih Bandanera. Oh, Bandanera Mereka itu. dapat tiket duluan. Oh. Gua nggak dapat, jadi mereka balik duluan dan yang stay sisa 4 orang. Oh. Itu yang buat sedihnya. Kalau di NTT sih sebenarnya nggak nangis. Di NTT gue nangisnya apa ya? Ya ini, kilometer. Titik nol, ya. Gue ngutip kata-kata Panji stand up-nya masih zaman dulu dia di YouTube yang masih pakai jazz kalau nggak salah dia bilang sejauh apapun lo pergi lo bakal tetap kangen Indonesia, lo bakal kangen suara tukang nasi goreng, tukang bakso dan lain sebagainya dan ketika lo sudah mencintai Indonesia titiknya salah satunya adalah ketika lo sudah mendengar lagu tanah air itu seperti itu lo pasti nangis dan kebiasaan gue saat traveling terutama di Indonesia pasti gue muter lagu itu ketika gue udah sampai di titik yang gue mau. Pasti tanah air. Lu puter. Gue puter untuk mengenang kayak anjir Indonesia ini bagus banget, cantik banget. Cuman dia tadi enaknya di korupsi, jalan rusak, terus dikontenin dan lain sebagainya. Nggak perlu ngikut gue sih. Nggak perlu ngikut gue. Ngikutin aja. Gitu. Bahkan nanti lu insya Allah lah semoga lu keluar negeri atau lu ke umroh apa segala. Lu balik ke Indonesia, lu nyampe di bandara Indonesia, turun kapal. Biasa kalau dari luar negeri kita turun di bandara Indonesia Soekarno itu diputar tanah air kayak sejauh apapun lo pergi makanan kita tetap enak teman-teman. Indonesia terbaik menurut gue. Iya sih benar sih. Kalau gue sih memang cita-citanya nggak ke luar negeri. Kemana tuh? Indonesia aja udah. Oh berarti nggak mau umroh? Iya umroh. Nggak. Itu panggilan Tuhan. Gitu. Jangan dipelintir ke sana dong. Seolah-olah gue Islam murtad gue. Gue mau umroh. Itu salah satu tujuan gue juga tuh. Naik itu dong. Backpackeran itu loh. Ya, naik traga gue. Masa kalah sama orang yang mau umroh pakai galon. Isuzu Sporter dong Lampung. Iya kan dia pakai galon muter balik dia pulang. Iya. Ombaknya Ombaknya gini so nekat juga. Emang lu niat baik tulus. Tapi keren sih kalau bisa sampai insya Allah semoga bisa ngeliat. Iya tapi kalau pakai galon logisnya nggak masuk sih. Nggak masuk di akal. Hanya kebesaran Allah. Tapi kan ujung-ujungnya galonnya ada di bawah jembatan Madura. Iya. Madu kan. Sama aja tenggelam lagi. Sama aja kayak dia mau mancing udang galak Itu sebenarnya. dia. Tapi entertainnya bagus lagi. Jadi jokes lagi aja. Kayak mengiyakan banget kan. Iya itu. Ya itulah lucunya Indonesia itu sih. Wih, NTT ya. Lu bakal kesana lagi nggak, Kram? Kalau dalam waktu dekat ini, tadi ada yang kontak, ada Ustadz siapa namanya? Ustadz NTT. Enggak dong. Iya dong. Ustadz siapa sih? Bukan Ustadz Kahfi kalau nggak salah. Gue lupa Ustadz apa pokoknya Ustadz. Iya laki lah Ustadz. Iya. Dia ada kegiatan dari bulan udah 2 kali ngajak cuma selalu tumburan. Jadi di NTT itu mereka tuh mau buat kegiatan kayak bina baca Quran bahasanya gitu. Oh BBQ. Sejenis BBQ tapi mereka ajarkan Quran kalau nggak salah apa gitu loh pokoknya. Ada pajan nggak di sana? Nggak ada. Kita nggak ada. Aduh, YP banget jokesnya. Jokes indoor banget. Jadi kegiatan untuk ngajarin orang-orang di sana terutama yang Muslim untuk baca Quran gimana karena di sana banyak yang Muslim tapi masih buta baca Quran mau. Oh. Gitu. Jadi kalau gue lupa ya risetnya kalau nggak salah ntar coba cek di Google deh. Gue dengar dia bilang Indonesia ini seluruh Indonesia ya itu sekarang orang yang bisa baca Quran itu berkurang Mam. Dan makanya itu kegiatan untuk mengajarkan orang-orang Islam lagi untuk baca Quran. Insya Allah sih. Tujuannya bagus mulia tuh. Ya Insya Allah tapi tinggal di harga juga tetap Mam. Wah minta bayar lu bang. Waktu bro. Oh iya bener. Bersosial ya. Lu mau gue aja nggak gue bayar ya. Kan gue bilang gue papar. Melintir lagi. Aduh, kocak. Nah, tapi ternyata ya, karena kita basic Lampung, ternyata kejelekan Lampung ini dengan kata jalan rusak dan begal tuh nyampe di mereka, bro. Masa iya? NTT? Iya, NTT. Bahkan gua ke Sulawesi, bang, emang bener bang yang video waktu itu viral masalah jalan rusak. Karena pas jalan rusak yang pas Bima, itu posisi gua nggak jauh dari waktu itu mau ke masih anget-angetnya juga kalau masalah di situ loh. Sudah ngomong, masa iya sih bang, jalan Lampung rusak banget begini. Iya, bro.
Tadinya kayak ada rasa malu aja gitu loh, yang kayak begal. Capek di sana. Iya sih, karena ya sebenarnya dia pro kontra ya. Pro kontra, tapi ternyata itu nyampe gitu loh ke sana. Betul Proudnya. betul. Karena kalau nilai yang baik-baik Lampung tuh jarang terekspos. Jarang Padahal Lampung ini baik. terekspos. Sekarang Lampung udah ada jembatan surga kan? Iya, tiap dulu kami bangga masyarakat Lampung mempunyai jembatan. Tiap hari diputar sama pemerintah. Flyover membantu lah. Jembatan surga kan ada di Alpurko. Oh iya, jembatan Ceriton Mustaqim itu. Iya. Itu tangannya kayak tangan lu di sini kalau nonton Naruto kayak tangannya apa? Paideng gede itu kalau. Iya. Gedo Majo. Kedo Majo. Iya, Benar Ripley. Siapa? Kipli lo mau ngomong kayak dia. Ya yang siapa? One Piece Pen. manusia karet itu? Luffy. Kan ini gue bicara Naruto sih. Temenan gak dia orang? Gimana gue menjelaskan orang ini bukan wibu ya? Nonton One Piece cuma nonton Netflix Tapi doang. lo sama orang-orang wibu sering kumpul gak komunitas wibu? Di Bandar Lampung banyak gak sih, Kram? Di Bandar Lampung ada, cuman menurut gua kalau di Bandar Lampung eventnya kecil karena kayak bukannya kayak di Jakarta kayak cosplayernya niat gitu loh, Bang. Terus banyak jual figur di sini kayak cuma merchandise gantungan kayak gua nggak suka yang gitu loh. Kalau di Jakarta misalkan berpakaian itu niat aja dan banyak kreator datang jadi kita bisa kayak jadi circle lah, oh ya apa yang bisa dikontenin gitu. Sering kumpul gak lo sama anak-anak wibu di Bandar Lampung? Enggak sih. Enggak. Siapa di sini Burok doang paling. Namanya Burok kalau lo tahu. Burok. Ada Burok. Ini apa? Kuda. Burok, hewan yang lawan Dajjal nanti buruk. Iya itu buruk. Kok buruk sih? Buruk, lu searching aja. Buruk itu kan yang dipakai Nabi buat ke langit. Iya. Apa hubungannya sama lawan Dajjal? Nanti gitu, coba gitu. Ini beda masa orang ini. Beda masa. Hambali bukan, Syafi'i bukan. Masa apa tadi? Kipli ya? Ripley. Itu sih. Kalau ketemu sama anak wibu ada yang sampai ada yang se-epic itu nggak sih, Kram? Maksud Wih, sumpah, Mam. Kayak ada yang gua Naruto banget. Ada coba. Terus ke kampus kayak Naruto dulu, lu sempet juga kan? Tapi gua nggak sekala itu. Coba deh, sampai pakai yang mata kayak buka TikTok. Sampai HP lu mana? HP gua depan. Sampai buka TikTok. Apa itu? Ada yang se-epic itu emang, Kram. Gua ketemu Sasuke keling aja. Sasuke. Orang Lampung, Kram. Enggak, di Jakarta ini beda. Oh, Jakarta. Lu cari kata kunci Ikram Afro cosplay Sasuke. Kata kuncinya itu, coba cari. Dia benar-benar jadi Sasuke. Iya, terus isi komennya pede banget. Berapa? 1 sampai 10, 9. Anjay. 9. Kameramen gua udah ngakak ngedit anjing. 1 sampai 10 berapa? 9. Mirip banget berarti. Ada nggak? Nah, ada di sini biar Imam lihat. Gede. Nah, ntar munculin di video ya. Ini di klip bagus nih. Ulang dulu. 8 per 10 dah. Ntar lo. Kerennya lo jadi cosplay Sasuke hari ini. 8 per 10 dah. Kenapa lo bisa kasih nilai untuk cosplay lo nilai segitu? Soalnya kurang di materi negatnya doang kalau gua. Sisanya aman. Nggak ada masalah apa-apa. Paling makeup. Makeup dah. Kenapa kurang putih atau gimana? Nggak pakai makeup. Jadi kayak gini natural. Nggak pakai makeup. Kenapa lo milih Sasuke? Soalnya kayak kan Naruto udah. Tinggal Sasuke doang sama nanti niat pengen Minato. Sebutin berapa harga outfit lo untuk jadi Sasuke hari ini? Kalau buat hari ini sih kalau rental 115. Tonton dulu jangan ketawa. Ngerental bisa main PS. Jadi bisa 1,1. Ini rental? Iya. Kata-kata buat fansnya Boruto yang Sasuke kena segel di pohon. Terus semangat dan gak usah dilanjutin Boruto sih. Kurang menarik aja. Lo baca Sekarang komennya. kasih poster baik lo Baca versi Sasuke. komen. Yang Nyangkut. Lo baca komennya. Original juga malah jelinya. Anjir, malah josok cosplay Darui. Sasuke kelamaan musafir, Bang. Iya sih lebih banyak tayamum deh. Ini komen pesona Indonesia tuh lucu banget gue. Tapi emang segila itu ya kalau. Iya, tapi kan balik lagi kalau di acara cosplay tuh just for fun aja. Iya, benar-benar entertain mereka ya. Nah, kayak contoh gue pernah tamu cosplay aneh itu, ini lo tahu ini gak sih Metal Slug? Kalau lo pernah main di HP yang dudut. Kan ada momen kita cuma nyelamatin orang yang ditawan yang rambut pirang itu kan. Cosplay jadi itu doang ada, Mam? Ada. Cuma pakai celana, pirang, tangan diikat, udah. Ya bener sih nggak salah. Yang diikat, thank you. Iya itu. Ada cosplay. Thank you. Dapat hak tuh. Dia dapat gift apa dari Gua karung nggak tahu. Dia ngasih senjata apa gua nggak tahu. Terus gua pernah ketemu cosplay momen lucu adalah lo tahu Demon Slayer nggak?
Tahu. Kan punya cewek yang selalu pakai bambu kan. Betul. Nah, gue ngeliat ada dia cosplay jadi si cewek itu makan padang dibuka dulu. Jadi gue sama temen gue kayak anjir Nezuko makan padang. Gue mau kontenin nggak enak. Ada satu video lagi tapi belum gue naikin. Kalau lu tahu One Piece, lu tahu ini nggak? Bapaknya Luffy siapa namanya? Dragon. Oh ya, Dragon. Dragon itu udah, tapi gue sampai detik ini gue nggak tega mau ngedit itu lebih lucu dibanding itu bang. Dia cosplay, pokoknya pede banget dibilang jadi Dragon. Tapi sepatunya pentopel mam, disolasi banget lu anjing dalam hati gue kayak yang lancip ya, yang lancip itu dia. Iya tuh, itu aja udah editannya aja komennya udah hujatan semua gitu. Gue kayak aduh kayak kagak gitu. Tapi lucu kalau sampai sana tuh kayak aneh-aneh. Yang cewek-cewek banyak gitu. Kalau cewek kan biasanya yang mungkin orang sih jadi terbuka gitu. Iya. Tapi lucu ya, lu kan pernah sampai ikatan pala itu ya Kram ya, Naruto ya. Dulu kan apa viral-viralnya Naruto versus Ultraman tuh kita goreng dulu tuh Facebook. Gitu lah. Cuman dibilang solid nih, bentar di klip ya. Buat para wibu itu menurut gua solid, tapi semakin kesini wibu itu ataupun pecinta anime itu semakin besar animenya, semakin toxic fansnya. Contoh, fansnya Boruto deh misalkan, yang mungkin bocil-bocil dia merasa wah ini gede apa segala, padahal kita yang udah ngikutin Naruto, ya masih bagusnya Naruto. Gitu. Misalkan juga ada misalkan kayak kita salah ngomong sedikit nih, langsung dibahas, oh enggak gitu, dasar karbit, biasanya gitu tuh. Jadi kayak lu salah ngasih info aja dibilang karbit, padahal ya udah sih salah doang gitu. Jadi kayak isi komennya berantem kayak bahas anime dong ribut kayak, "Bang, kota Naruto masa suka itu?" Komennya cepet ini apa sih gitu. Ngeributin yang bukan film Indonesia ya. Iya kayak ngaruh ke hidup lu enggak. Tapi kan Boruto itu kan ada setelah si Naruto kan sebenarnya kan. Betul, walaupun sebenarnya dari masa aslinya yang kita dengar kan dia nggak mau lanjut, cuman permintaan fans. Iya, akhirnya Boruto itu dilanjut, cuman beda penulis. Cuman gara-gara penulisnya beda skenario, akhirnya mulai belok-belok, akhirnya penulis aslinya balik lagi. Iya, One Piece, Naruto, terus apa tuh kalau robot? Magnum. Apa tuh? Apa robot? Yang robot itu Jepang juga. Lu tadi sore lu posting robot apa tuh? Gundam. Oh, Gundam. Robot. Robot bukan Gundam. Iya, robot. Gue itu Maxan soal observasi gue. Gitu. Nama ibunya Naruto siapa? Siti Nurhaliza. Ini mirip sama orang yang bilang istri Nabi Adam itu. Istri Nabi Adam namanya Siti. Nah ini. Aduh. Tapi kalau gue nggak menghina ya, gue tolong diklip. Gue sangat bersyukur sama teman-teman wibu dari angkatan 2000. Gue mulai konten di situ 2018, 2019 lah. Masih zaman-zamannya Bowo. Wibu, bukan lu sebelum itu ya, Kram? Dibilang wibu itu sebenarnya enggak, Mam. Gue cuman mendeklarasi gue suka nonton anime. Cuman karena gue sering ngasih rekomendasi, mereka mendeklarasikan wibu gitu loh. Nah, itu berhubungan sama bisnis dan kehidupan gue ternyata tuh gak lepas dari mereka gitu ya. Kayak gue bisa berangkat ke Jepang, itu efek dari fans anime. Misalnya gue dapet endorse anime apa saja dari dia. Yang kedua 2020 pas Covid, gue lagi buat konten-konten juga, konten anime, gue iseng jual parfum, ternyata yang beli juga wibu-wibu. Jadi sampai detik ini orang-orang yang beli itu sampai detik ini kebanyakan adalah fans yang memang sudah tahu gue wibu, terus dia trustnya kuat, trustnya kuat, mereka percaya produk gue. Alhamdulillah, jadi kayak dari parfum dan wibu itu dikolaborasi, asal lo trust, solid, mereka ngasih impactnya baik gitu loh. Solidnya di situ ya, dari situ. Keluarganya ya. Walaupun sebenarnya gue digoreng di Facebook. Paham-paham aja Support nih. system juga ya kayak begitu ya, kenapa mereka ya? Ya ntar lu cari jadi, gue gak mau kesal ntar gue dibully sama lu, udah yang tahu-tahu aja. Lu bisikin aja, Pak. Enggak, lu tanya sama dia aja, gue gak mau di video ini. Bahaya tuh kalau gue tahu ejekan itu. Nah, Gundam ya seru ya. Soalnya film-film zaman dulu tuh bagus-bagus, Kram. Sekarang gitu Mam, semakin banyak anime sekarang kayak plotnya udah yang bagus-bagus udah kepake dulu tuh. Jadi sekarang cuma beda karakter doang. Tapi gue pernah ya nonton reaction lo di share di IG di Facebook. Nangis-nangis lo. Iya. Sebegitu emosionalnya lo, anjing kartun. Gue mikirnya ya Kram, Kram lu kenapa sih? Kartun. Kartun Kram. Gue sampai kayak gitu, sampai gue pengen komen tuh Kram kartun tapi kehapus lagi anjing. Nih dengerin gua, lu klaim deh ya. Lu klaim deh para wibu-wibu deh yang gua jelasin. Para wibu gua klarifikasi. Tadi kan dia nanya kenapa gua nonton anime itu nangis. Iya, sampai nangis-nangis. Pertama, gua nangis, lu tahu tadi kan basicnya gua tuh gampang nangis. Iya. Yang kedua, gua bicara dari Naruto dulu. Percaya atau enggak, Mam, hidup gua berubah dan prinsip hidup gua dari Naruto. Mungkin terdengar bullshit ya, kayak misalkan Kurugai dia bilang kayak lu terus anggaplah diri lu tuh seperti gelas, isi air, tumpah, perbesar gelasnya, tambahin power seperti itulah bahasanya Kurugai. Terus kayak prinsip hidup Naruto, percaya sama yang namanya impian, dan gue percaya sama yang namanya impian sampai gue tempel impian gue, Mam. Itu beneran terwujud.
Gue nangis gara-gara ngerasain perjuangannya, anjir seru banget, walaupun karena dalam hati, pengen lo punya QB gitu loh kan. Gitu. QB lagi. Punya Cita-cita banget lagi gitu. tuh. Nah, itu gue gampang nangis karena Naruto. Nah, kalau yang One Piece gue tuh nangis bukan karena dia sedihnya. Ngerasain real persahabatan, Mam, yang nggak bisa gue dapetin di dunia nyata. Gitu, persahabatan yang kayak di anime Jepang tuh selalu memperdulikan teman. Kalau lu pada wibu pasti tahu. Dan solid itu yang kadang membuat gue nangis. Kayak gue nonton Hachi, mana gue nangis. Hachi lebah yang mencari janda itu. Nah itu nggak ngefek di gue. Jadi kalau dibilang anime berperan penting ke mental gue pun ya kadang hampir gini gue lari aja pakai earphone tuh yang gue denger lagu Jepang. Wah anjing. Apa lagu Jepangnya? Iya, ketik aja deh kayak misalkan lagu Naruto atau opening Naruto gitu. Tak udah lari, vibe-nya semangat. Lari lu, 2 jam tuh lagu Naruto itu lagu puter Don. Basi bak mual lu. Ganti lah yang lain. Terus sambil lari lu kan Hasta Chiwa di samping yang lari. Ada orang lari gua mulu. Lari gini kerambu sampai gimbal itu kan. Coba ya, kalian pada ibu komen, bener nggak anime ngerubah hidup lo, terutama angkatan lama? Lu tanya sama lo deh sekarang, anime apa yang lo berkesan apa detik ini? Lah gua tuh zaman nonton anime gua. Zaman dulu deh, misalkan contoh lo ngikutin di Dragon Ball. Dragon Ball gua ikutin. Nah, apa vibes yang lo rasa dari Dragon Ball? Lo nggak ngerasa dalam arti pertemanan atau kerja keras kayak Goku kan diajarkan kayak kalau yang nge-gym biasanya kan bawaannya semangat gitu. Kalau Goku itu pekerja keras dan melindungi keluarga. Goku. Kalau Piccolo itu muka cicak. Iya. Piccolo. Cicak dia cicak. Cicak itu Brazier ya? Brazier ya? Brazier? Brazier. Mau tahu itu soal. Piccolo Brazier. Oh, dia nontonnya cosplay ya. Gitu kategori fantasi orang ini. Goku gua terakhir tuh Goku pas terakhir tuh kan Kidama 2 minggu tuh men. Oh iya, begini zaman terus. Indosiar. Iya kan. Terus kita ngikut lagi di TV gitu. Iya. Kayak gitu kalau di tongkrongan anak-anak tuh begini nih gua. Ken Kidama. Ya kan berharap matahari itu terus. Ih gua juga. Lu nanya dong. Lu ini anak angkatan 90-an ya, Lu pernah nonton Ultraman 3 enggak? Pernah. Kan ada fase terakhir Ultraman 3-nya jadi beku gara-gara ngelawan kura-kura kan? Betul. Lu yang suruh ayo semuanya kumpulkan cahaya, lu ngikut gini enggak? Gua di rumah ngikut aja, nangis gua nonton itu. Kayak tai gua nangis. Gua ngikut gua. Ya namanya dulu waktu kecil tuh nggak lepas kita Kram nonton Ultraman tuh kita tunggu. Goku tuh apalagi kita tunggu. Kamen Rider. Terus juga Satria Baja Hitam. Batang. Panji Millennium, itu Saras 008. Itu bukan kartun. Itu bukan kartun. Sampai sekarang ada manusia Millennium kan? Sampai manusia silver kan? Ih, real pahlawan itu. Itu sih, jadi ya anime berperan penting sih di hidup mungkin ya. Mungkin itu jadi karena kayak lu juga mengikuti film itu dari pertama kali ya. betul, tapi memang ternyata kalau kita branding di sosmed itu berpengaruh. Contoh dengan genre gue yang bahas anime misalnya gitu ya. Contoh dari orang-orang tuh ataupun konten kreator lain, kontennya anime doang. Padahal dia nggak tahu yang konten bisa value yang kita buat gerakin anime itu gede loh. Jadi kayak orang kadang nganggap rendah, konten anime doang. Nah mungkin cewek-cewek mungkin ngeliat, wibu nih apa segala. Padahal kayak, lu nggak tahu aja nih ada bisnis gitu. Jadi kayak ada beberapa yang merendahkan, kontennya cuma anime doang gitu. Walaupun kontennya bukan nggak jelas. Kalau gue ngeliat tuh, karena lu kan reaction ya di situ ya. Gue lihat tuh selalu ekspresif lo. Ekspresif lu kan kalau gue seneng tuh kalau lu udah nangis. Gue anaknya teater banget. Anaknya nangis tuh. Apa pas nonton lu ngomong anjing lu keren gimmick lu tai gitu. Lagi gue cuma bilang anjing Kram kartun lu tangisin sampai bilang itulah namanya jual kesedihan. Aduh gila. Lo kalau nonton itu lagi baca komennya ya. Jadi lo ngeliatin reaksi orang-orang tuh kayak gue tuh sedih kayak bang, gue ikut nangis juga. Jadi gue sama gitu loh feelnya, tau gak sih? Gue kalau buat konten nangis itu follower gue, anjir bukan gue kira gue nangis ternyata lu juga bang. Gitu man. Sampai sumpah ini pernah ya, ini pencapaian tertinggi gue. Iya lupa ya. Pas Naruto Kurama mati, Kyuubi mati. Itu kan tayang tuh animenya sebelum Boruto hiatus. Itu ada lagunya Boku gak tau lah pokoknya. Nah gue buat lagu itu anjir kayak kata-katanya cuma di atas anjir udah nemenin dari tahun 2009 sampai sekarang, terima kasih Naruto bla bla bla. Iya, lu sempet itu kan. Mam, gue live doang nih terus background Naruto. Nangisnya nonton 24.000, nontonin gue nangis kurang banget. Udah kayak isi komennya gue cuma komen lagu Naruto yang sedih doang. Terus gue sedih banget guys. Kalian ngerasa gak sih 24.000 orang nonton gue nangis. TikTok ya? Ibu udah. Itu zaman populer Naruto pasti tinggi-tingginya tuh. Kurama mati anjing. 24.000 ngatin orang gue nangis.
Itu tai banget sih, tapi itu menurut gua keren, lu pada keren bro. Supaya ini lo klip naik nih. Terus yang lu nangis itu beneran itu ya? Kan? Beneran, karena gua ngerasa kehilangan mah. Atau lu bohong kayak udah basu 1.000. Gua donasi ke 1 M aja gua nangis anjir, apalagi Oh, kalau itu beda itu ya. Tapi nangis gua beneran. Kalau itu sosial kan untuk masyarakat. Kalau anime, Kram. Anime. Sekarang gini, lu pernah nggak nonton TikTok apa misalkan yang ada Yang ngasih season gitu ya? ngasih bantuan nangis pernah nggak? Nggak punya hati ya. Pernah, kalau itu pasti Nah, nangis dari situ cuman gua. hati gua karena lebih ke storytelling pembangunan ceritanya. Itu yang gua nangis. Sampai ada endingnya itu ya. Iya, yang pas siapa yang mati tadi tuh? Kurama. Iya, Kurama itu ya, gua nontonnya juga itu. Wih, Kram nangis aja. 24.000 mungkin salah satunya gua anjing. Gua cuma ngeliat goblok banget sih, Kram nangis doang, tapi gua nonton. Ih, padahal kartun. Iya. Iya benar. Gua dulu tuh kalau gua kalau nangis ya film Korea, drakor. Gua nggak doyan. Iya kan. Lu doyan Korea? Gua nggak doyan karena bini gua sering nonton drakor. Sebelum nikah berarti yang gua bahas sebelum nikah. Kalau udah nikah tuh lain cerita bro. Iya, kalau udah nikah, kan nonton drakor. Gua silakan ngikutin bini gua drakoran. Ada sedihnya juga dan momen gua nangis tuh ada juga ya. Gue inget jokesnya Enal aja. Yang mana? Dia bilang, gue tuh gampang nangis bro, karena jiwa gue tuh pengen nolongin. Karena gue nonton film Jepang, ada cewek diperkosa, pengen ngebantuin tapi kok nikmat. Pengen ngebantuin tapi enak lagi. Iya. Wah, berarti wibu berperan penting ya di kehidupan lu ya, Kram? Iya, tapi kalau untuk bicara endorsement nggak ngehidupin lah, jujur aja. Kalau Lu sampai ke Jepang lagi tuh pernah naik kapal One Piece ya? kapal One Piece di sini. Kalau ke Jepang itu oh gua iya, ke di sini. tempat Naruto-nya. Oh iya, tempat Naruto-nya. Gitu. Dan Itu dapat ini juga, dapat hubungan dari orang Jepang. nggak berangkat, memang kolaborasi aja. Oh, kolaborasi. Kolaborasi aja. Ya kayak kemarin satu pencapaian aja kayak Honda itu kolaborasi sama One Piece official Jepang. Jadi kayak kalau ngeliat kemarin ada motor apa ya? Iya, ada gambar Naruto gitu deh. Bukan Naruto. Di bodinya. Luffy. Iya, One Piece, Luffy. Itu ternyata mereka ngajuin gua ke Toymation itu kayak studionya One Piece di ACC. Berarti kan satu sisi, wah anjir gua di ACC approve sama Honda-nya nih, sama production-nya gitu. Walaupun yang naiknya videonya Raditya Dika gitu, tapi ada Raditya Dika, ada gue jadi Usop, jadi nggak terlalu ke up gitu. Tapi itu suatu kebanggaan kayak anjir gue udah kerja sama Toy Animation gitu. Sampai akhirnya kan lu pecinta, lu bisa datang ke sana, bisa ngelihat secara langsung. Nah itu kayak contoh, satu kebanggaan ini bilang kebanggaan juga enggak, tapi dibilang tolol iya. Lu lihat reaksi gue yang nonton anime ayam ngewek nggak? Belum ya? Ada, iya. Udah lama tuh mah video lama kan? Iya. Itu kan gue ngeriak doang ternyata. Gue ngeriak. Nah sebelum gue berangkat ke Thailand kemarin, si vokalis yang nge-DM gue, si ceweknya, vokalis soundtracknya, pengisi audionya. Dia nge-DM, nggak gue bales. Sama manajemen gue nggak kebales karena Ikram udah mau ke Thailand. Terus dia nge-DM gue personal, hai aku ini pengen ketemu boleh nggak? Boleh, gue bilang gue ketemu di bandara ya, gue bilang gue nginep di bandara. Nyamperin aja cewek Jepang, nyamperin cuman buat kolaborasi konten kayak kenapa lu nonton Ayam Koke, dan ternyata penyanyinya itu orang Jepang yang sekarang udah stay di Indonesia. Jadi kayak apa ya, ayam ngewek aja. Udah stay di sini. Dan mereka ngajak kolaborasi lagi kayak bisa gitu kan. Jadi kayak ingat kata Enal tadi kan pengen ngebantuin tapi enak. Iya, bisa, tapi cewek Jepang itu bisa kolaborasi kan. Sering lu ketemu sama dia. Apa judulnya S70 Kode nuklir. Ini tahu orang aja deh. Kamera ini kode nuklir tahu dia berarti. Itu tontonan pada masanya. Iya, mana di HP Engine yang itu lagi diulang-ulang lagi. Tapi Wibi itu aktif, berarti bukan hanya di lu ya, tapi semua pecinta Wibi itu efeknya luar biasa di Indonesia ya. Menurut gua pencintanya banyak, Mang. Di setiap daerah dimanapun lu. Banyak, di desa pun banyak. Cuman tadi deklarasi itu udah beda. Gue lupa wibu tuh kayak kita nonton anime itu bukan wibu, jatuhnya wibu tuh kayak lu di kamar cuma baca komik kehidupan lu gitu-gitu doang tuh wibu. Nah, kayak wibu-wibu lah ya. Misalkan kita cuma baca manga ataupun komik ya udah disebutnya anime lovers gitu udah. Nah, wibu tuh yang kayak yang udah stuck gitu-gitu banget lah gitu. Cuma di Indonesia biar gampang nonton anime wibu ya udah bilang aja. Berarti beda persepsi ya. Kalau lu anime lovers artinya. Iya, tapi karena di Indonesia udah menganggap wibu itu anime lovers ya udah gue aja. Jadi harus ada perbedaan ini, wibu itu yang baca-baca komik di kamar. Iya. Kalau lu anime lovers suka nonton langsung. Gitu ya gitu-gitu. Lu bukunya juga beli kan? Kalau buku nggak, gua dulu Naruto iya, cuman kayak makin kesini sudah ada versi online ya perkembangan zaman, jadi
Gue nggak beli buku-buku lagi karena menuhin ruangan juga. Gue lebih better beli figur aja sih. Lu lebih milih Turki apa Aljazair kalau pengen jalan-jalan? Kalau lu pengen negara maju, Turki bro. Turki. Karena Aljazair dia jatuhnya kan benua Afrika, jadi ya bukan kota yang wah banget gitu. Tapi lu wisatanya lu bisa ngeliat Sahara, Sungai Nil di sana. Sama sejarahnya biasanya lebih banyak di sana. Iya, dan dia termasuk jajahan Prancis kalau nggak salah. Cuma Turki juga keren, cuman Turki mungkin kalau ketika lu datang ya orang taunya Kapadokia doang kan gitu. Cuman kalau mungkin yang cowok lu datang ke Turki sebelum nikah, sumpah lu refresh mata F5 terus anjir sumpah. Iya tuh. Mam, cantik mam, bener mam, gua nggak bohong, cantik banget. Kalau misalnya ada cewek Turki yang mau sama lu, Wih mau banget, mata hijau lagi mau. wah, gila, ditarik nih gua. Semoga dia nggak nonton. Ya, nonton lah pasti. Ngerti juga sih bahasa kita. Iya, Tapi dia ada titel bahasa Arab ya. Kalau di Turki itu ngomongnya bahasa Arab, bahasa Inggris. Enggak, Turki itu salah satu negara yang nasionalismenya tinggi bro. Oh, sama kayak Jepang, mereka tidak mengajarkan Inggris di dalam negaranya. Oke. Jadi mereka full bahasa Turki toh. Jadi mereka tuh udah fanatik bola, terus mereka juga banyak perokok beratnya, mereka juga nasionalismenya tinggi banget, terutama presiden pertama mereka. Kalau kita mungkin kayak Pak Soekarno misalnya ya udah kita cuman hormat lah gitu loh. Di Turki, wah itu respectnya lebih presiden sekarang itu presiden dulu lebih dihormati daripada presiden sekarang karena sejarahnya dia membebaskan Turki itu dari jajahan mana lah gitu pokoknya. Harusnya begitu sih. Dan gua pas satu momen terakhir gua ke Turki ya bulan November kalau nggak salah, gua lagi jalan sama doi, terus di bus Doi. iya doi cewek lah teman lah gitu, masih teman ya statusnya. Namanya Doi. Nah, doi. Bodoh. Nah, jadi ada momen di sana kayak misalkan tanggal kematian presiden. Jadi pas lagi di jalan semua harus hening selama 1 menit atau 1 Wah, menit. respectnya luar biasa di sana ya. Yang di dalam hotel, dalam rumah itu jadi gue kan naik bus ya, naik shuttle bus. Berhenti juga? Semua berhenti full. Yang di apartemen keluar. Diem berdiri. Diem semua mam, hening. Paling ada beberapa mobil yang hidupin klakson sebagai notifikasi, kayak bukan klakson orang gitu tapi tin. Itu diem. Iya gitu mam, kayak semua diem mam, yang lagi jalan pun diem. Kayak simbol lah ya, kayak penanda Penghormatan, ya. itu kayak wah gila, dalam hati gua lu respect banget sih sama. Terus yang kalau yang lagi buang air kecil, mam, dia berhenti juga ya, kencing. Terus kalau yang lagi itu, ngebeku. Kalau yang lagi itu, Kalau lagi itu masih bisa gerak, masih bisa ada jangan dipajang. lagi. Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Iya, siapa tahu kan. Tapi itu Respectnya luar biasa ya Turki ya. respect banget dan mereka sangat mendukung klub bolanya Galacticos kalau nggak salah. Mereka support banget. Galatasaray. Galatasaray apa Galacticos? Galatikos itu nama fansnya. Lu gimana sih lu ini? Ya kan gua nggak tahu. Gua nyampe di sana di stop polisi terus, Mam. Iya. Jadi gini. Jadi pas pertama gua ke Turki, gua nginep di apartemen orang Indonesia. Jadi wilayahnya kayak biasa kayak bukan komplek ya jatuhnya kayak daerah kayak bambu kuning tapi isinya banyak kehidupan, ada kebab kayak bambu kuning cuman versi elitnya, jadi ada food courtnya ada gitu food courtnya di bawah-bawahnya banyak orang lalu lalang, tapi di situ tempat imigran, dalam arti kayak mungkin ya mahasiswa di situ, orang yang kerja dari luar negara tuh di situ. Nah dengan perawakan kayak gini, setiap orang, bukan gue doang, orang-orang yang pasti mau, misalkan mau lewat naik bus aja, naik jembatan tuh polisi pasti mana paspor lo. Jadi kita harus 24 jam megang. Kalau misalkan kayak Thailand dia paspor taruh di kamar itu selesai gitu loh. Jadi dicek-cek terus karena banyak kasus kan kemarin kan banyak imigran masuk lah gitu. Jadi dicek-cekin terus. Jadi itu yang sampai mereka nanya gue, misalnya ngobrol teman gue bisa bahasa Turki, dia ngomong, teman lu dari mana? Indonesia. Oke. Lu suka nonton bola ya? Gue bilang aja, iya. Gue pikir dia bakal nanya Ronaldo, Messi gitu kan. Oke. Klub favorit lu apa? Dia nyebut Galaxy sama satu lagi apa? Gue nggak tahu kan gue sebutinnya. Fuck you, ngapain lu ngedukung dia? Anjing, gue di fuck you-in dalam hati gue. Saking fanatiknya sama bola mereka. Segila itu sih memang. Yang cewek-ceweknya pun nonton bola Bang di sana. Tinggi, Iya, otoritasnya sampai tinggi. Cuman memang benar kalau di Turki pas kesana dengan rambut gue kayak gini mereka muji. Karena kan di sana gennya kurang rambut kan. Iya kan? Buat jarang-jarang ya. Iya, jadi ketika yang perempuan juga jarang-jarang rambutnya 4 cm habis itu tumbuh lagi lucunya selembar gitu. Enggak dong. Lucunya gini. Sekarang banyak kan orang Indonesia datang ke Turki buat nanam rambut. Sedangkan orang Turki sendiri nggak nanam rambut di negara mereka, Bro. Lah. Gak tahu, mereka menerima itu gitu loh. Orang kesana karena murah kan. Nah tapi orang Turki sendiri, gue nanya sama doi, kok dia nggak pernah, orang sini banyak yang botak juga. Ya di sini ya udah mereka menerima gen itu. Jadi gue pikir kalau Turki banyak botak, kenapa ada tempat tanam rambut gitu loh. Dan terbaik lagi. Terbaik, ya terbaiknya karena murah. Dan yang lucunya Mam, nanti insya Allah semoga lu ke Turki, lu pas balik pesawat, misalkan lu balik dari Turki. Dari Turki, mungkin insya Allah mungkin lu lanjutnya ke umroh lah ya, moganya gitu atau ke negara lain.
Amin. Karena kalau lu transit ke Indonesia lu gak akan bisa ngeliat momen ini. Jadi momen ini akan didapatkan ketika lu misalkan dari Turki terbang transit ke Oman atau Qatar atau Saudi lah, pokoknya 3 itu, lu akan ngeliat nanti orang-orang pakai headband, lu tuh headband rambut kan. Iya. Jadi di kapal tuh kepala-kepala botak yang baru ditanam-tanamin, Mam. Jadi lu duduk pesawat nih, itu kepala botak yang ada darah-darahnya, itu ditanam-tanam banyak. Itu kayak anjir lucu banget, pengen gue rekam, cuman gue nggak enak. Lu lagain nggak? Gue punya rambut Nggak. loh. Gitu. Botak-botak, lu keplangin pak. Pengen gue jatuhin itu. Itu lucunya gitu. Jadi momen tuh bisa didapetin kalau lu pas lagi. Banyak bener dong ngajak foto sama lu ya. Enggak, Mam, enggak. Mereka malah justru melihat gue kayak jatuhnya India karena bentuk fisik. Oh. Mereka jadi gini, gue lupa ya. Kemarin tuh ada kasus di Turki, mereka Suriah atau mana, mereka sempat perang. Erdogan ngebuka untuk menerima korban perang gitu loh, dari Suriah atau dari mana, itu dibuka lah perbatasan, masuklah mereka ditampung sama Turki. Cuman kebanyakan dari mereka ternyata malah aneh-aneh di negara itu, ya maling, ya apa. Jadi orang Turki jadi hilang respect dan benci sama orang-orang yang saya mungkin kulit hitam yang mukanya kayak mungkin kayak India atau Suriah itu dianggap jelek. Bahkan ada sejarah yang gue dengar, ya maaf kalau salah ya, di Turki itu kurang respect sama Arab Saudi, sama orang-orang Timur Tengah itu kurang karena mereka kalau dibilang Arab mereka nggak mau. Turki itu nggak mau dibilang Arab. Karena mereka udah Turki gitu ya. Ada sejarah yang nggak bisa gue ceritain, Mam. Agak takut salah ngomong. Sejarahnya, pokoknya mereka kurang respect. Makanya gue sebagai orang yang mungkin ada turunan Timur Tengah mau kesana tuh agak ngeri gitu loh, kayak waduh Arab nih apa segala. Contoh. Banyak juga titik-titik konfliknya keramnya. Iya, karena wajah sih. Tapi kalau Indonesia respect bro mereka. Iya. Kalau lu ada Indonesia, wah thank you Indonesia. Karena kita punya hubungan diplomatik bagus. Sate, bakso. Itu mah Obama. Itu Amerika. Itu Obama ya, Obama. Terus kemarin gue mampir ke Armenia. Jadi Armenia. Jadi 3 negara, Azerbaijan, Armenia, Georgia. Nah, Armenia itu warganya baru tahu pas di sana FYP gue orang Armenia. Negara kecil lah negara ini. Ternyata negara ini sangat benci sama Turki, bro. Sejarahnya. Kenapa? Karena dulu pada kerajaan Ottoman atau kerajaan apa, mereka sempat ngebantai ribuan atau jutaan masyarakat Armenia. Nah, tapi dari pihak di sini itu tidak mengakui, yang gue dengar ya, dari mereka tidak mengakui. Jadi masih ada rasa membela dia. Iya, mengklaim lah gitu. Jadi iya di konflik ini sampai sekarang mereka ya, kalau cari ntar ya mungkin di TikTok ya, Armenian people meet Turkey guys gitu misalnya gitu. Pasti ada videonya kayak gitu. Jadi balik lagi, gue dapet info sejarah lagi. Banyak juga lah dapet info sejarah, info doi. Itu tadi ya. Sumpah Turki sampai detik ini top tiernya adalah, ya gue bilang ke Rusia ya. Top tier ada Turki, Rusia, Ukraina, itu top tier cewek cakep. Cakep semua ya? Cakep semua. Kalau lu milih di antara 3 itu, 3 negara itu cewek mana yang pengen? Bicara ada agamanya atau enggak nih? Enggak, pilihan. Kalau agama kan Ukraina kan berarti ya, ketemunya noni kan. Turki. Tapi kalau misalnya kita ngeliat spek dari segi non agama, gue better antara Rusia, Ukraina sih. Karena apa? Kan kita wibu dan menurut gua cosplay terbaik adalah Rusia Ukraina, Mam. Dari skin kulit, hidung, mata biru pas segala tuh masuk Ukraina Rusia, dan cosplay terbaik itu pasti dari mereka, bukan dari Jepang malah. Tapi lu lagi dekat sama orang Turki. Lagi dekat. Nah, mudah-mudahan jadi. Amin. Capek hidup sendiri. Betul. Iya, jangan sendiri. Capek gak nikah? Enggak. Kayak seru punya anak. Punya anak. Serunya buat punya anak. Seru punya anak. Buat anak juga seru. Hidupin ya? Iya. Contohnya begini kerja. Kerja juga. Nah itulah, semua plus minus ya. Mereka lagi ada yang orang dikasih jodoh dulu tapi udah nggak bisa jalan-jalan. Ada yang belum dikasih jodoh tapi bisa jalan. Semua plus minus. Ada yang masih ngedit sambil main HP apa segala. Ya semua punya job desk masing-masing. Kan thank you udah main sini ya. Siap, terima kasih. Sehat-sehat. Mudah-mudahan lu bisa ke negara-negara lagi. Amin. Insya Allah semoga tim di sini juga bisa nyusul, terutama umroh dulu. Negara pertama kalau bisa umroh dulu. Bandar Lampung lah, Bunda Epa mau support lu tuh. PPI, Bandar Lampung, ekspor PPI. Lebih baik kasih yang kayak yang lain aja. Kan anggaran gue denger dari pemerintah, dari siapa yang kemarin? Untuk umroh? Enggak ada yang speech kemarin. Gue nggak tahu benar atau nggak, maaf. Gue tahu ya, ada konten nyampe di beranda gue. Iya, apaan tuh? Kan dia kalau nggak dari kota lain, dia bilang di kota ini nih sering bagi-bagi umroh apa segala. Gua nggak tahu, cuman dia bilang itu anggaran yang dipakai dari pemerintah, sedangkan anggaran itu kan baliknya untuk rakyat dalam arti pembangunan dan sebagainya, bukan berangkat umroh. Iya, betul. Jadi kan tak itu untuk citra atau untuk apa kepentingannya, ya penting buat jalan kan gitu. Kalau memang beliau pakai uang sendiri ya bagus, tapi kalau enggak
Ya balik lagi itu kan uang umat. Kalau misalkan yang bayar pajaknya non muslim, berarti yang non muslim nggak dapat umrah dong. Iya. Itu gue takut. Udah nih gue ya. Udah nih. Sarah sorry seru.